Perkenalkan, nama saya Angelika Febrian Waisa dengan NIM D1041201059 dari kelas B Prodi Informatika Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi menu memasak mie ke dalam algoritma dan bahasa pemrograman. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai algoritmanya. Dan saya sudah menyiapkan sebuah judul untuk algoritmanya, yaitu Program Menghitung Durasi Memasak Mie. Dengan tujuan algoritma untuk menghitung dan mengetahui durasi memasak mie. Dan deklarasi variabel yang saya gunakan di sini yaitu integer dengan keterangan menit, angka 1, angka 2, dan angka 3. Pertama-tama di sini kita bisa lihat terdapat global waktu, yang artinya waktu yang akan kita gunakan untuk memasak mie. Ini adalah inti dari semua algoritmanya. Nah, kemudian terdapat L sama dengan menit, yang artinya keterangan dari waktu tersebut. Nah, kemudian di sini terdapat sebuah fungsi yang setelah saya beri nama menu 1, yang artinya menu yang paling awal yang akan muncul ketika kita menekankan tombol run pada bahasa pemrograman yang kita pilih nantinya. Nah, jadi pertama-tama jika kita sudah menekan tombol run atau perintah pertama, maka akan muncul dan akan tertulis di layar seperti ini, selamat datang di menu memasak mie. Kemudian akan muncul di layar lagi, apakah Anda ingin melanjutkan? Kemudian yang akan muncul di layar yaitu dua pilihan. Pilihan pertama yaitu ya, dan pilihan yang kedua yaitu tidak. Nah, kemudian akan tertulis di layar yang kita akan pilih nantinya. Nah, selanjutnya menu yang kedua. Menu yang kedua atau fungsi yang kedua ini akan lebih spesifik lagi, karena di dalamnya kita harus memasukkan pilihan dan kita harus memasukkan tambahan yang akan kita gunakan untuk memasak mie tersebut. Nah, jadi pertama-tama di sini terdapat sebuah kata waktu atau int sama dengan 0. Ini artinya adalah waktu yang kita butuhkan untuk memasak mie itu masih 0 karena kita belum memilih apapun. Nah, ketika nanti sudah muncul perintah, maka akan muncul di layar seperti ini, masukkan pilihan 1 atau 2. Nah, kemudian kita bisa memasukkan pilihan ya atau tidak. Nah, nanti akan muncul di layar, masukkan pilihan 1 atau 2. Nah, jika pilihan 1, jika kita memilih pilihan yang pertama yaitu ya, maka waktu akan bertambah 10 menit. Nah, waktu yang kita gunakan 10 menit ini untuk apa, Cinjol? Ini untuk waktu yang kita gunakan untuk memasak mie tersebut. Nah, kemudian jika kita sudah memilih yang satu tadi, maka di layar akan muncul pada monitor yaitu Anda akan memulai memasak mie. Artinya kita akan memulai untuk memasak mie tersebut. Nah, kemudian yang kedua yang akan muncul yaitu perkiraan waktu selesai masak. Nah, kira-kira berapa menit sih waktu yang kita gunakan untuk memasak? Karena kita belum menambahkan pilihan, oleh karena itu nanti yang akan muncul pada layar monitor adalah 10 menit. Nah, kemudian yang ketiga yang muncul yaitu masukkan tambahan yang diinginkan. Nah, disinilah kita bisa memberikan topping atau tambahan yang kita inginkan, tapi ini opsional ya. Nah, kemudian di sini terdapat struktur perulangan yang ditandai dengan while true. Nah, ketika kita akan memilih, akan tertulis pada layar monitor pilihan-pilihan yang akan kita gunakan. Yang pertama
di sini yang akan muncul pada layar monitor yaitu penambahan 1 mie dengan tambahan waktu sebanyak 5 menit. Nah, yang kedua yaitu penambahan 1 telur dengan tambahan waktu 3 menit. Dan yang ketiga yaitu selesai. Nah, artinya kita tidak ingin menambahkan apa-apa. Artinya program akan terhenti seketika. Nah, dan kita akan diarahkan untuk menekan tombol apapun untuk keluar dari program tersebut. Nah, kemudian di sini pilihan 2 ini maksudnya yaitu pilihan atau tambahan yang akan kita gunakan. Nah, di sini nanti pada layar monitor ketika kita sudah selesai pada bagian memilih ya dan penambahan waktu 10 menit, maka akan muncul masukkan pilihan 1, 2, atau 3. Nah, 1, 2, atau 3 ini tertuju pada topping-topping yang akan kita gunakan. Nah, jika kita memilih pilihan yang pertama atau penambahan 1 mie dengan tambahan waktu 5 menit, maka waktu yang akan kita gunakan untuk memasak mie tersebut akan bertambah 5 menit lamanya. Nah, maka pada layar monitor akan muncul Anda menambahkan mie dengan waktu tambahan 5 menit. Nah, kemudian pada layar monitor juga akan muncul perkiraan waktu selesai masak. Kira-kira berapa menit sih waktu yang kita gunakan dengan tambahan 5 menit ini tadi. Nah, else pilihan 2. Jika kita ingin memilih pilihan yang kedua yaitu dengan penambahan 1 telur dengan tambahan waktu 3 menit, maka waktu akan bertambah 3 menit dan pada layar monitor akan muncul Anda menambahkan telur dengan waktu tambahan 3 menit. Nah, selanjutnya pada layar monitor juga akan muncul perkiraan waktu selesai memasak. Kira-kira berapa menit sih waktu yang kita gunakan untuk memasak mie tersebut dengan tambahan waktu sebanyak 3 menit tadi. Nah, kemudian pilihan lainnya, jika kita memilih pilihan kedua dengan pilihan yang ketiga. Nah, maka artinya jika kita memilih pilihan yang ketiga, kita akan menyelesaikan program masak mie tersebut. Artinya kita tidak menambahkan apa-apa pada mie yang sudah kita masak. Nah, berarti yang kita masak hanya 1 mie tanpa tambahan telur maupun tanpa tambahan mie lainnya. Oleh karena itu, tidak ada tambahan waktu pada pilihan yang ketiga ini karena sudah tertera di sini bahwa pilihan yang nomor 3 adalah selesai. Nah, di sini jika kita memilih pilihan yang nomor 3, maka akan muncul pada layar monitor yaitu terima kasih sudah memesan. Kemudian akan muncul pada layar monitor selanjutnya makanan Anda akan tersedia dalam waktu sekian menit. Nah, setelah itu else ini merupakan pasangan dari if yang di atas ini. Nah, jika kita sudah selesai untuk memasukkan pilihan atau kita memilih pilihan ketiga sebagai akhir, maka yang tertulis pada layar monitor yaitu invalid input, yang artinya nanti kita akan diarahkan untuk keluar dengan menekan tombol apapun. Selanjutnya terdapat elif pilihan 1 sama dengan 2. Ini tertuju pada pilihan tidak pada menu yang pertama. Nah, jika kita memilih tidak pada menu yang pertama, maka dari itu kita tidak bisa melanjutkan untuk memasak mie tersebut. Oleh karena itu, kita tidak memasak apa-apa dan perintah yang akan kita dapat yaitu exit, yang artinya keluar, dengan muncul di monitor layar press any key to exit, yang artinya kita harus menekan tombol apapun untuk keluar dari program tersebut. Nah, selanjutnya pun juga demikian, kita akan diarahkan untuk keluar dengan menekan tombol apapun. Nah, di sini terdapat menu 1 dan 2 yang artinya akan kita print pada layar monitor yang
sini saya akan langsung saja untuk mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman. Nah, dan bahasa pemrograman yang saya gunakan di sini adalah bahasa pemrograman Python. Nah, pertama-tama di sini terdapat global waktu atau L sama dengan menit, yang artinya waktu yang akan kita gunakan untuk masak mie. Kira-kira berapa menit sih? Nah, kemudian terdapat fungsi pertama dengan menu 1, yang artinya setelah kita menekan tombol run, maka akan muncul di layar yaitu selamat datang di menu memasak mie. Apakah Anda ingin melanjutkan? Kemudian kita diberikan dua pilihan, dengan pilihan pertama ya dan pilihan kedua tidak. Jika kita memilih ya, maka kita akan melanjutkan untuk memasak mie. Jika tidak, maka kita tidak akan untuk memasak mie tersebut. Nah, kemudian print n di sini tertuju pada pilihan yang tadi, pilihan 1 atau 2. Kemudian pada fungsi yang kedua dengan menu 2. Mengapa waktu sama dengan 0? Karena kita belum memilih antara pilihan yang pertama dengan pilihan yang kedua ini tadi. Nah, oleh karena itu pada bagian menu 2 ini kita diwajibkan untuk memilih, memasukkan pilihan 1 atau 2, ya atau tidak. Nah, kemudian jika kita memilih pilihan yang pertama, ya, artinya kita akan melanjutkan untuk memasak mie, maka waktu akan bertambah 10 menit untuk memasak mie tersebut. Kemudian pada layar akan muncul Anda akan memulai memasak mie. Selanjutnya, perkiraan waktu saya memasak sekian menit. Kemudian masukkan tambahan yang diinginkan. Nah, print n di sini artinya adalah tadi hasil dari pilihan-pilihan kita tadi. Nah, kemudian terdapat struktur pengulangan pada tambahan. Nah, kenapa saya katakan struktur pengulangan? Karena terdapat while do. Pilihan pertama menambahkan 1 mie plus 5 menit tambah waktunya. Yang kemudian plus 1 telur yaitu bertambah 3 menit waktunya. Dan yang 3 selesai, artinya kita selesai untuk menambahkan pilihan. Nah, kemudian jika kita memilih tambahan yang pertama, maka waktu akan bertambah 5 menit. Dan pada layar akan muncul Anda menambahkan mie dengan waktu tambah 5 menit. Kemudian perkiraan waktu selesai memasak, berapa menit sih kira-kira waktu yang kita butuhkan. Kemudian jika kita memilih pilihan yang kedua, maka waktu akan bertambah 3 menit. Kemudian pada layar akan muncul Anda menambahkan telur dengan waktu tambahan 3 menit. Kemudian perkiraan waktu selesai memasak, berapa menit sih kira-kira. Kemudian jika kita memilih yang ketiga, maka akan muncul pada layar, terima kasih sudah memesan, makanan Anda akan tersedia dalam waktu sekian menit. Nah, selanjutnya jika kita sudah menekan atau memilih pilihan yang ketiga, maka akan muncul pada layar yaitu invalid input atau exit. Artinya kita harus menekan tombol apapun untuk keluar. Nah, kemudian pilihan yang kedua di sini tertuju pada pilihan tidak pada menu 1, yang artinya jika kita memilih pilihan yang kedua, maka kita tidak akan melanjutkan untuk memasak mie dan akan muncul invalid input atau kita disuruh untuk press any key to exit, artinya kita menekan tombol apapun untuk keluar. Saya akan run. Nah, selamat datang di menu memasak mie dengan menu 1. Saya akan memilih pilihan yang pertama. Dan akan muncul seperti ini. Anda akan memasak mie dengan perkiraan waktu saya masak 10 menit. Dan saya akan memilih pilihan yang kedua, tambahan 1 telur bertambah 3 menit. Kemudian posisi sudah ada. Kemudian saya memilih yang nomor ketiga atau selesai. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu saya akan memilih tidak. Nah, di sini sudah terbukti bahwa jika saya memilih tidak, maka akan muncul press any key to exit, yang artinya kita harus menekan tombol apapun untuk keluar dari program tersebut. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menonton video mengenai implementasi menu memasak mie ke dalam algoritma dan bahasa pemrograman yang sudah saya buat pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, tentunya di bidang teknologi. Terima kasih dan sampai jumpa.